wabarakatuh. Semangat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Apakah kalian pernah melihat hewan ini? Yap, benar sekali. Kalian pasti tahu bebek, ayam, dan angsa itu adalah hewan yang berbeda. Walaupun hewan-hewan ini mempunyai persamaan ciri-ciri yang sama, yaitu berkaki dua, berkembang biak secara bertelur, dan mempunyai bulu, akan tetapi mereka semua digolongkan ke dalam spesies yang sama, yaitu unggas. Nah, pengelompokan bebek, ayam, dan angsa ke dalam unggas ini disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Salah satu dari bentuk klasifikasi tersebut ada yang namanya sistem klasifikasi 5 kingdom. Seperti apa sih sistem klasifikasi 5 kingdom ini? Yuk kita bahas satu persatu bersama-sama. Pada tahun 1969, Robert Harding Whittaker mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Supaya kalian lebih mudah memahami sistem klasifikasi ini, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri, yaitu bersel satu atau uniseluler, selnya tidak mempunyai membran inti atau prokariotik, berkembang biak dengan cara membelah diri, dan bersifat mikroskopis. Mikroskopis artinya hanya dapat dilihat dengan mikroskop, dan ukurannya berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Kira-kira seukuran apa ya? Pasti sangat kecil. Untuk melihatnya saja kita butuh mikroskop dengan perbesaran lebih dari 1000 kali. Makhluk hidup yang tergolong dalam Monera adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, bakteri. Bakteri banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh manusia. Bakteri yang ada di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sebagian besar bakteri memang merugikan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah Escherichia coli. Di dalam usus besar manusia terdapat jutaan bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Terdapat juga bakteri yang merugikan manusia, seperti Salmonella typhosa yang dapat menyebabkan penyakit tipes. Kemudian, ganggang hijau biru. Umumnya, ganggang ini hidup di perairan, seperti di laut, di kolam, selokan, sumber air panas, dan merupakan fitoplankton yang menjadi makanan bagi ikan dan cupang. Contohnya yaitu Anabaena, Nostoc, dan Geocapsa. Kelompok kedua dalam klasifikasi makhluk hidup adalah kingdom Protista. Ciri-ciri kingdom Protista adalah memiliki membran inti atau eukariotik. Jadi, perbedaan utama kelompok Monera tadi dan kelompok Protista adalah pada membran inti yang dimilikinya. Sifat-sifat dari kelompok Protista ini sangat beragam. Ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak atau disebut dengan multiseluler. Selain itu juga ada yang berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, dan ada juga yang berukuran makroskopis atau dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Ada yang sifat-sifatnya menyerupai hewan seperti memakan hewan lain, dan ada juga yang memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan seperti mampu berfotosintesis. Kelompok Protista yang memiliki sifat seperti hewan disebut dengan protozoa, dan yang memiliki sifat tumbuhan disebut dengan alga. Protista yang menyerupai hewan yaitu kelompok protozoa. Di antaranya adalah Paramecium, Entamoeba histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare, dan Plasmodium malaria yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Protista yang menyerupai tumbuhan yaitu kelompok alga. Biasanya hidup di perairan air tawar, air laut, dan di tempat-tempat lembab seperti tanah, tembok, dan kulit pepohonan. Contohnya yaitu alga merah atau Eucheuma spinosum, Glacilaria sp, alga hijau Ulva sp,
dan alga coklat Fucus sp. Kelompok ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Ibu mau nanya dulu nih, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah melihat roti yang telah lama, kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Atau pernahkah kalian juga melihat nasi yang telah lama dibiarkan akan terdapat sesuatu yang berwarna orange? Nah, hal ini terjadi karena nasi dan roti tersebut telah ditumbuhi jamur. Ciri-ciri dari kelompok fungi atau jamur adalah yang pertama, kelompok jamur memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan spora. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan bersifat parasit, yaitu organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Ini adalah tubuh jamur. Nah, tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Miselium ini membentuk jaringan sampai pembentukan tubuh buah dan jamur. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi tape, jamur tempe, jamur tiram putih, jamur kuping, dan jamur kayu. Jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Myxomycotina, Ascomycotina, Omycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Kelompok keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah mengamati tumbuhan yang terdapat di permukaan kolam, kebun, halaman rumah, atau tempat lainnya? Jika kalian amati lingkungan di sekitar kalian, tentu kalian akan menemukan pohon-pohon besar dan tinggi, tanaman semak, atau rerumputan. Jenis pohon-pohon tersebut termasuk kingdom Plantae. Nah, ciri-ciri kingdom Plantae termasuk makhluk hidup yang tidak dapat berpindah tempat, memiliki sel eukariotik, bersel banyak, memiliki klorofil, dan dapat melakukan fotosintesis. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dibedakan lagi atas 2 jenis kelompok besar, yaitu yang pertama, tumbuhan berpembuluh, yaitu terdiri dari golongan lumut atau bryophyta, dan tumbuhan tidak berpembuluh terdiri dari golongan tumbuhan paku-pakuan atau pteridophyta dan tumbuhan berbiji spermatophyta. Nah, kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, hewan digolongkan ke dalam kingdom Animalia. Sebagaimana yang kita tahu, hewan adalah makhluk hidup dengan ciri utama tidak dapat membuat makanannya sendiri, alias hidup dari memakan makhluk hidup lain. Berdasarkan kepemilikan tulang belakangnya, kingdom ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang dan Vertebrata yang memiliki tulang belakang. Hewan Avertebrata. Hewan Avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang ini dibagi menjadi beberapa filum, yaitu yang pertama Porifera atau hewan berpori, Colenterata atau hewan berongga seperti ubur-ubur, Platyhelminthes atau cacing pipi. Kemudian ada Nematoda atau cacing perut, Annelida, cacing bersegmen atau beruas seperti cacing tanah, Arthropoda, hewan berbuku-buku seperti kepiting, kelabang, udang, laba-laba, lalat, dan kaki seribu. Kemudian ada Echinodermata, hewan berkulit duri seperti landak, bintang laut, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir,
moluska, hewan bertubuh lunak seperti siput, cumi-cumi, gurita, dan sebagainya. Kemudian hewan vertebrata. Hewan ini yang memiliki tulang belakang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama Pisces atau ikan, amfibia atau amfibi seperti katak, kemudian ada reptilia atau reptil seperti buaya dan komodo. Kemudian ada hewan mamalia atau hewan menyusui seperti kanguru, kelinci, dan harimau. Dan yang terakhir, aves atau burung seperti ayam, burung cendrawasih, dan sebagainya. Itulah materi kita hari ini tentang klasifikasi 5 kingdom. Semoga bermanfaat. Nah, dan untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian mengerjakan soal pada akhir video ini dan dikerjakan di buku tulis IPA kalian. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu melalui WA atau pada kolom komentar video ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.